Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khusrul Huluk dengan NIM 3521104. Nah, saya ini mahasiswi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini saya akan memaparkan sebuah hadis dan penjelasannya dengan tema psikologi individual. Berikut hadisnya. Ali radhiyallahu anhu qala syakat illa Fatimah majla yadai hamin tohini fakultu lau ataiti abaki fasa'altihi khotiman faqala ala adulukuma alama huwa khairun lakuma minal khotimi idza akhadtuma ja'akuma takula ni salasan wa salasina wa salasan wa salasina wa arba'an wa salasina min tahmid wa tasbih wa takbir. Rawahu Tirmizi. Terjemahan dari hadis yang tadi itu dari Ali radhiyallahu an. Ia berkata, Fatimah telah mengadu kepadaku tentang kedua tangannya yang capek, yang lelah membuat adonan dari tepung gandum. Lalu aku berkata, jika kamu datang ke bapakmu, maka mintalah pembantu kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada seorang pembantu? Jika kalian hendak mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 tahmid, 33 tasbih, 34 kali takbir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Biografi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Mekah, tepatnya di daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tahun 600 atau 10 tahun sebelum kenabian Rasulullah SAW, atau sekitar tanggal 13 Rajab 23 Hijriah 599 Masehi. Nah, ayahnya bernama Abu Thalib, yaitu paman dari Rasulullah sendiri, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Nah, nama asli Ali bin Abi Thalib ini ialah Asad bin Abi Thalib. Asad sendiri itu berarti singa. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sederhana dan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu mengalihkan perhatiannya jauh dari dunia. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semasa Nabi Muhammad SAW hidup, hampir semua peperangan ia ikuti. Namun ada satu perang yang tidak ia ikuti. Itu namanya Perang Tabuk, karena mewakili Rasulullah untuk menjaga Madinah pada saat itu. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Penyebab meninggalnya beliau itu karena serangan seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Beliau diserang ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Lalu ada penjelasan hadisnya sendiri nih. Nah, di situ kan dikisahkan pada suatu malam Sayyidina Fatimah mengadu kepada Rasulullah bahwa ia tuh lelah dengan urusan rumah tangganya. Diriwayatkan yang paling menguras tenaganya itu alat menggiling, karena berat ya teman-teman. Nah, yang ia gunakan pada saat itu. Kemudian ia pun meminta kepada ayahnya agar diberikan pembantu supaya bebannya bisa berkurang. Mendengar permintaan sang anak, Rasulullah pun memberikan solusi dan nasihat. Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk berzikir ketimbang memiliki pembantu. Semua yang terjadi itu dipasrahkan kepada Allah, maka ketika bangun tidur pun akan terasa lebih tenang. Dengan begitu, rasa lelah selama seharian pun bisa teralihkan. Kemudian setelah tidur, badan kita diharapkan bisa lebih bugar dan bisa beraktivitas produktif lagi di hari esok. Dari kisah ini terdapat dua pelajaran penting teman-teman yang bisa kita petik. Yang pertama itu bagaimana kita menyikapi lelahnya hidup. Kita itu harus tetap kuat, sebab hidup akan selalu dibumbui dengan rasa lelah.
selepas beraktivitas. Lelah itu suatu rasa yang wajar. Nah, pelajaran kedua yakni tentang ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah tentang amalan berzikir sebelum tidur. Kita bisa menggunakan ajaran tersebut, itu bisa membuat kita untuk menguras rasa lelah setelah seharian beraktivitas, juga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penjelasan hadis secara konseptual BKPI. Dalam hadis tersebut menceritakan tentang kisah Sayyidina Fatimah yang ingin memiliki seorang pembantu karena beliau merasa lelah setelah seharian bekerja. Nah, yang ia jalani tadi ya, di sini Rasulullah tidak melarang ataupun tidak langsung mengiyakan permintaan Sayyidina Fatimah untuk memiliki pembantu. Pada saat itu, Rasulullah memberikan solusi kepada Sayyidina Fatimah untuk berzikir sebelum tidur, agar lelah yang ia rasakan itu lega atau hilang pada keesokan harinya. Karena dengan berzikir, kita itu pasrah kepada Allah, dan dari zikir kita dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang. Terus jika hati atau psikis kita itu tenang, itu semua tak akan ada yang dirasa, semuanya itu ya biasa-biasa saja, karena psikis kita itu dalam keadaan tenang atau baik-baik saja. Kemudian permasalahan dari penjelasan hadis di atas tadi itu adalah Fatimah Az-Zahra dalam melakukan aktivitas rumah tangga yang melakukan suatu pekerjaan karena beban berat yang dihasilkan oleh alat menggiling yang tadi itu, Sayyidina Fatimah merasa lelah kan, dan ingin supaya Rasulullah mencarikan pembantu untuk membantu urusan rumah tangganya. Rasa frustasi Sayyidina Fatimah ini sehingga Rasulullah memberikan bimbingan kepada Fatimah untuk melakukan zikir sebelum tidur, di mana zikir lebih baik daripada memiliki seorang pembantu. Zikir juga sebagai obat dalam kerohanian manusia. Namun, ada nggak sih makna yang terkandung dalam hal tersebut tuh? Pastinya ada. Kayak dilihat dari hubungannya aja itu sangat jelas bagi orang yang memiliki hati dan pikiran yang benar-benar sadar. Karena jika untuk orang yang kurang sadar, mungkin akan menyepelekan hal tersebut. Karena saya ini kan lelah ya, setelah bekerja seharian dengan alat yang berat, kok malah disuruh berzikir gitu loh. Apa hubungannya? Nah, zikir ini sebenarnya dapat memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya. Bahkan, terkadang zikir ini bisa melakukan yang tidak bisa kita bayangkan, teman-teman. Kemudian, berzikir itu memberikan manfaat seperti menghilangkan duka dan kekhawatiran dari hati, terus mendatangkan kegembiraan dan keceriaan hati, kemudian memberikan rasa nyaman dan kehormatan, membersihkan hati dari karat. Nah, apa itu karat? Bukan besi yang berkarat ya. Di sini karat tuh kayak lalai, sifat lalai dan hawa nafsu gitu loh, teman-teman. Kemudian konseling dan bimbingan psikologi individual ini memiliki tujuan untuk membantu mengelola stres, mengatasi gangguan kecemasan, mengatasi depresi, meningkatkan hubungan interpersonal, dan masih banyak lagi tujuannya, teman-teman. Nah, dalam hal ini, teknik yang digunakan sebagai terapi kognitif perilaku, terapi psikodinamik, terus terapi interpersonal atau terapi berbasis solusi. Kemudian yang dimana teknik-teknik tadi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan konseling. Jadi kita itu konselingnya yang sedang kita konseling itu masalahnya apa, nanti kita pakainya teknik yang apa gitu loh, teman-teman. Adapun metode atau cara-cara umum yang digunakan dalam mengatasi problem dalam bidang psikologi individual ini meliputi seperti konseling dan terapi, terus pengelolaan stres, latihan keterampilan sosial, edukasi dan pendidikan, terus juga harus ada dukungan dari sosial.